Pak Haji pembuat sayembara habisi Ahok kini tersangka kasus narkoboy. Apakah karma Ahok? Ditulis oleh Mr. Naibahu dari laman siwar.com. Jangan dikawal. Lepasin aja. Kita yang manik. Gua kasih 1 miliar untuk bunuh Ahok. Allah Akbar. Merah Putih akan berjuang mati-matian. Gua nggak mau tahu, yang penting Ahok turun. Gua nggak mau tahu, yang penting Ahok turun. Gua nggak mau tahu, yang penting Ahok turun. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong, masa gua yang disingkirin? Saya salahnya apa? Dia senang selagi tahan di penjara, dia banyak belajar dalam menjaga lidah ya. Dia pekerja keras, ya, pekerja keras dan lurus orangnya. Efek Ahok sang fenomenal itu masih berlanjut hingga sekarang. Bahkan buah dari kata-kata yang pernah diucapkan oleh Ahok itu ibarat seperti banjir bandang, menerpa siapa saja orang atau sekelompok orang yang pernah membuat ia menjadi orang paling dibenci di negeri ini, dan sosok yang menjadi tumbal agar Presiden Jokowi tetap langgang memperbaiki Indonesia tercinta ini dari kerusakan yang paling parah. Kata-kata yang Ahok ucapkan ibarat muntahan peluru sakti yang mampu membuat para pembencinya menjadi pesakitan. Satu persatu dibuka tabirnya, satu persatu dipermalukan dengan sendirinya oleh dirinya sendiri dengan kelakuan-kelakuan bejatnya. Satu persatu dibuat tak berdaya oleh kelakuan mereka sendiri. Niat jahatnya untuk merusak Indonesia ini maupun warganya dengan ajaran sesat berkedok agama terbongkar dengan sendirinya. Ahok Effect memang ngeri dan bisa dibilang selama 3 tahun ini terus membanjiri orang-orang yang memang niatnya merusak, namun membungkus diri mereka atas nama agama. Percayalah sebagai penutup, kalau Anda menzalimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Begitulah ungkapan kekecewaan Ahok sekaligus bisa jadi sebuah kutukan kepada semua oknum-oknum ataupun orang-orang yang menyakitinya dan menjadikannya sebagai pesakitan. Lebih tepatnya korban dari kejahatan mereka yang tak ingin seorang Ahok ataupun sahabat karibnya Presiden Jokowi tersebut bisa menjalankan roda pemerintahan dengan aman dan damai. Nonton provokator yang otaknya di belakang, yang kumpul. Saya ingatkan saudara semua, jangan coba-coba lawan konstitusi di Republik ini. Kalau Anda mau ngancam Ahok silakan pribadi, tapi saya ini gubernur. Proses itu menyadarkan kita betapa tidak adilnya hukum di Indonesia yang tunduk pada tekanan massa. Ya, coba perhatikan ketika Ahok sedang menikmati kebahagiaan bersama keluarganya, ternyata orang-orang yang dulu pernah memusuhinya malah sibuk dirundung berbagai macam masalah. Coba. Ahok rela dijadikan tumbal dan akibat dari kerelaan hatinya itu, para penjahat-penjahat itu pun menerima balasan dari perbuatan mereka. Tak percaya, terbaru terpampang di depan mata kita. Masihkah dengan kontes atau sayembara habisi Ahok yang pernah dihembuskan oleh seseorang dan diadakan pada 2017 silam? Dan kontes atau sayembara ini dilakukan oleh seorang pria bernama Tarlani yang dikenal dengan sebutan Pak Haji. Kata Tarlani atau Pak Haji dengan suara lantang mengumumkan sayembara habisi Ahok saat menjadi orator demo menentang Ahok pada Pilkada 2017 silam. Gua kasih 1 miliar rupiah buat siapa saja yang bisa habisi Ahok. Alasan Pak Haji ini marah karena Ahok ikut Pilkada DKI meski terkena kasus penistaan agama. Namun kini terbetik berita bahwa Tarlani atau Pak Haji ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan keterlibatannya dalam peredaran narkoba. Ia pun dijadikan tersangka. Rumahnya ternyata adalah tempat produksi pil narkoba. Barang bukti berupa 4 jenis narkoba yang terdiri atas 475.000 butir pil PCC, 1 juta butir pil Yarindo, 900 butir pil Triheksi, dan 800.000 butir pil Zenit disita dari rumahnya. Diperkirakan Tarlani atau Pak Haji sudah menjalankan industri narkoba rumahan sejak Mei 2018. Barang haram itu sudah lama menjadi musuh masyarakat dan pemerintah.
Nah, pelajaran apa yang bisa dipetik dari kejadian yang menimpa Tarlani atau Pak Haji yang sempat mengadakan sayembara habisi Ahok ini? Pertama, sebaiknya jangan mudah mengaitkannya dengan hukum karma Ahok ya. Mentang-mentang lawan Ahok atau pihak-pihak yang pernah menyerang mantan Gubernur DKI Jakarta itu kini mengalami kejadian yang menyedihkan, langsung saja diberi stempel terkena hukum karma. Ngerti nggak artinya hukum karma? Enggak, ini bukan hukum karma. Karena si Pak Haji itu sendiri sedari dulu bisa jadi adalah pengguna dan naik pangkat jadi pengedar. Dan ia dibenci. Dan ia begitu benci pada Ahok karena takut usaha dan kegiatannya sebagai pengedar tercium. Dan memang dia mungkin adalah orang yang tak suka dengan keberagaman. Apalagi dengan stempel atau cap penista agama yang digaungkan untuk menghabisi karakter Ahok termakan oleh Wak Haji ini. Sehingga ia berani membuat sayembara sampai-sampai jual rumah 10 miliar untuk membayar siapapun yang bisa menghabisi Ahok. Ngeri bukan? Adanya sayembara habisi Ahok yang diadakan Haji Tarlani di masa lalu itu adalah sebuah tindakan yang boleh dibilang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan atau kemenangan dari gubernur pilihannya, sehingga Ahok yang tak ia suka bahkan ia benci harus berakhir dengan tragis. Politik memang tak jauh dari strategi dan taktik, tapi sebaiknya etika harus juga tetap dikedepankan. Kemenangan tak ada artinya jika diraih dengan menghalalkan segala cara. Ingat itu. Menurut Kapolres Bandara Soekarno-Hatta, AKBP Victor Togit Tambunan, mengatakan kasus ini terungkap setelah pihaknya melakukan penggerebekan di rumah tersangka. Menurut Victor, omset yang didapat dari industri rumahan tersebut sekitar 9 miliar rupiah. Waduh, ngeri bukan? Ternyata semua satu persatu dipermalukan. Dan apakah ini benar karma Ahok? Ini memang oknum hajinya yang berbuat salah dengan menjadi bandar narkoboy. Jadi, bagaimana menurut Anda?